saya Ustaz Tasudin Abdul Hakim. Namun qadarullah kemarin ketika saya WA-nya masuk, beliau tidak ada jawab. Jadi tadi siang saya telepon beliau dan dapat kabar dari keluarganya bahwasanya beliau dalam keadaan sakit dan sekarang berada di rumah sakit, tapi berada di kampung halaman beliau di Banjar, di Jawa. Jadi untuk itu mungkin ini kabar yang cukup memprihatinkan bagi kita, karena bagaimana beliau termasuk bagian daripada syiar dakwah di Perumahan Mutiara Indah ini. Jadi marilah kita bersama-sama mengirimkan surat Al-Fatihah untuk beliau. Semoga dengan surat Al-Fatihah tadi beliau diberikan kemudahan dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian tadi Allah telah kami bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah sampaikan kepada Ustaz kami Ustaz Tasudin Abdul Hakim. Semoga Allah berikan kemudahan dan kesembuhan kepada beliau dan bermanfaat bagi kita. Demikian pada malam hari ini sebagai pengganti, insyaallah kita akan diisi atau disampaikan tausiah agama oleh Ustaz Amri, dan semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita jadikan sebagai tambahan bagi kita dalam beribadah dan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Demikian para Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan muafiq, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ulama yang sama kita hormati, Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang hadir pada maghrib ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah kajian ba'da maghrib, insyaallah para calon penghuni surga yang dimuliakan Allah. Pertama sekali kembali kita bersyukur, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di pertemuan ketiga dengan kami, Pak, ya. Sekali kemarin dalam Ramadan, minggu kemarin, dan hari ini Allah takdirkan menggantikan ulama kita, guru kita yang pada malam ini tidak berkesempatan hadir karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan berupa sakit. Tentu bagi beliau satu sisi adalah musibah, tapi pada sisi lain adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallah hatta syauqa yushribuha." Tidaklah satu penyakit, satu musibah yang menimpa seorang muslim melainkan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dan bahkan duri kecil pun yang menusuknya. Ketika ada orang tertimpa musibah berupa penyakit, maka dia sabar menghadapi itu, Bapak Ibu, maka penyakit tadi adalah jadi asbab dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap mudah-mudahan guru
guru kita, ulama kita, kiai kita yang sakit pada hari ini insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, kemudahan dalam berobat insyaallah, dan dijadikan penyakit tadi sebagai ladang amal, menjadi pahala yang dibalas Allah dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tanpa mengurangi pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan melihat kami ya Pak ya. Ada bosan Pak? InsyaAllah tidak mempertambah ilmu kita, paling tidak pertama semangat untuk meningkatkan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang layak kita untuk ucapkan pada hari ini adalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan setiap langkah demi langkah kaki kita insyaallah akan berbuah surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebagai qudwah kita, suri tauladan, sebagai ikutan kita dalam menata kehidupan untuk meraih bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Dan kita berharap mudah-mudahan Bapak Ibu dengan banyak meneladani beliau, mengikuti sunnahnya, mengikuti akhlaknya, insyaallah kita dipersamakan kelak dalam jannatil firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam ini tema kita sederhana saja Pak. Ya, kita tidak berat-berat kajinya Pak, tapi insyaallah kita masuk surga karenanya. Amin. Nah, maka tema kita malam yang berbahagia ini adalah amalan penghapus dosa, penghantar ke surga. Bapak Ibu, boleh bertanya Pak? Pengen nggak masuk surga Pak? Ibu-ibu mau nggak masuk surga Pak? Ya, satu impian terbesar kita Bapak Ibu adalah bagaimana merencanakan sebuah pertemuan kelak dalam surga, ya kan? Merencanakan sebuah keluarga besar disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Jadi kalau reuni itu bukan di dunia Pak. Kalau dapat reuni itu di surga. Allah pertemukan suami dengan istri dengan anak-anaknya, satu keluarga besar, insyaallah semuanya masuk surga. Amin. Karena akan ada nanti Bapak Ibu, ada suami masuk surga, istrinya dalam neraka. Ada istri dalam surga, suami dalam neraka. Ada orang tua dalam surga, anak dalam neraka. Ada anak dalam surga, orang tua dalam neraka. Ada kesemuanya masuk surga, tapi mungkin ada juga semuanya masuk neraka. Nah, kita pilih yang mana Pak? Pilih yang mana Pak? Semuanya masuk surga atau sebagian? Maka impian terbesar kita adalah walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatahum biimanin. Orang-orang yang beriman diikuti oleh anak cucu mereka beriman, alhaqnahum bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan mereka dengan anak cucu mereka kelak dalam surga. Orang tuanya beriman, anak cucunya beriman, maka insyaallah semuanya besok disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Tapi untuk masuk surga itu tidak mudah Pak. Ya, untuk masuk surga tidak mudah. Karena surga itu mahal Pak. Surga itu ada 4 levelnya Pak. Ada 4 tingkatan. Ada surga yang paling tinggi, surga di bawah nomor 2-nya, ada surga nomor 3, ada surga nomor 4. Nah, kita pilih yang mana Pak? Yang paling rendahnya nomor 3, nomor 2 atau nomor 1-nya? Pilih yang mana Pak? Rencanakan mulai hari ini Pak. Ya, kalau bisa jangan yang paling bawahnya, yang paling bawah. Kalau bisa tinggikan yang pertamanya Pak. Yang paling tingginya adalah surga. Ada 2 kategorinya. Pertama bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua bertetangga dengan Nabi. Ya, ini yang paling tingginya Pak. Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bertetangga dengan Nabi. Nah, bagaimana caranya Pak? Kalau ingin masuk surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sederhana saja. Ya, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepada sunnahku, dia cinta kepada aku, dan yang cinta kepada kata Rasul bersama kelak dalam surga. Ya, sederhananya Pak, untuk mendapatkan surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Ini kadang-kadang Bapak Ibu ke masjid sunnah Nabi, pas jualan nggak sunnah Nabi lagi. Pas ketika zikir sunnah Nabi, ketika di kantor hilang sunnah Nabi Pak. Ya kan?
ketika bermunajat kepada Allah Ta'ala sunnah Nabi, tapi di rumah tangganya tidak diterapkan lagi sunnah Nabi. Di sunnah Nabi itu 24 jam. Orang yang cinta kepadamu, kata Nabi SAW, maka bersamamu kelak dalam surga. Ini yang pertama, ya. Nah, tingkatan yang kedua, ini agak di bawah sedikit levelnya, Pak. Tapi surganya luar biasa. Surga yang ada taman-tamannya. Kalau di surga lain dilayani oleh bidadari. Jadi kalau laki-laki kan bidadari, Ustaz. Kalau perempuan, maaf, kalau laki-laki bidadari. Kalau perempuan siapa? Ibu kalau nanti masuk surga siapa pelayannya? Karena kan bisa jadi Bapak Ibu ada wanita masuk surga, suami nggak ada, ya kan? Atau ada suami laki-laki masuk surga, istri juga masuk surga. Atau ada juga yang jangan masuk surga. Atau dia masuk surga, suaminya istri juga masuk surga, tapi ada tambahan bidadari. Ah, Ustaz pilih bidadari, ada berapa bidadarinya, Ustaz? Jadi kalau suami istri masuk surga, Pak, nanti insya Allah bidadari bukan kipeh di bahasa Ustaz Sahrulnya. Bidadarinya cuma pelayan saja, Pak. Jadi ratunya istrinya. Tapi hari ini bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa hari ini di dunia ini ada bidadari-bidadari yang cemburu kepada wanita-wanita. Dan bahkan mereka mewasiatkan, jaga suamimu, jaga suamimu, jaga suamimu. Karena mereka menantikan para suami-suami soleh, insya Allah. Jadi jangan khawatir Pak, nanti ada bidadari di surga. Nah, insya Allah Allah dapat kalau berikan kepada kita nanti, amin ya rabbal alamin. Nah kalau ibu apa namanya? Ya, kalau laki-laki azwajun mutahharah. Ya, wanita atau pasangan hidup atau pasangan wanita yang suci. Namanya bidadari, hurun 'ain, bidadari. Kalau perempuan ada juga kan? Bidadara, bidadari. Ya, wildanun mukhalladun, laki-laki tampan, pemuda-pemuda tampan. Ini diperuntukkan nanti bagi ibu-ibu yang masuk surga, mungkin gak ikut suaminya, Pak. Yang gak ikut suami atau mungkin barangkali masih gadis, dia meninggal, wafat, lalu masuk surga insya Allah. Maka diberikan Allah nanti ya seorang laki-laki yang tampan luar biasa. Tapi kalau suaminya masuk surga, suami jadi pendamping, jadi rajanya lah nanti insya Allah dalam surga. Nah Bapak Ibu Allah muliakan. Jadi untuk masuk surga itu dibutuhkan amal ibadah yang banyak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu insya Allah kita semua ditakdirkan nanti diampunkan dosanya, dihindarkan dari neraka, dan insya Allah semua kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah apa amalannya Pak? Di antara sekian banyak amalan ya yang masuk surga tingkat yang kedua tadi, silakan lihat nanti dalam surah Al-Dzariyat ayat 15 sampai 19. Ya, Al-Dzariyat ayat 15 sampai 19 sholat kita murajaah di rumah. Nah, salah satu amalannya Pak, qalilan ma yahjamun. Orang yang masuk surga yang ada tamannya. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang takwa itu dalam surga yang ada taman-tamannya. Apa amalannya? Salah satu di antara amalan itu adalah mereka sedikit tidurnya di malam hari. Nah, kalau sedikit tidurnya nonton bola, main catur, atau tahajud Pak? Insya Allah tahajud. Ya. Jadi kalau orang yang masuk surga tingkat yang kedua itu Pak, yang Allah berikan fasilitas, diberikan Allah Ta'ala pelayanan luar biasa, dan ada taman-tamannya. Salah satu amalan yang sangat menonjol itu adalah mereka sedikit tidur di malam hari. Kalau dalam surah Al-Qur'an dikatakan walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang-orang yang menghabiskan malamnya, menghabiskan waktu malamnya sujadan wa qiyama, mereka sujud kepada Allah, mereka qiyam atau qiyamul lail. Jadi surga kedua itu Pak sedikit tidurnya. Nah, ini orang-orang saleh itu seperti itu Pak. Kalau orang-orang saleh itu sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ini bedanya orang saleh yang masuk surga insyaallah. Kalau kita sedikit-sedikit tidur Pak, duduk tidur juga, ngaji tidur juga, ya kan? Nah, insyaallah tak termasuk kita yang suka tidur. Amin. Ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, artinya level surganya tingkat ketiganya Pak paling bawahnya. Itu surganya seluas langit dan bumi. Kira-kira sudah cukup atau belum Pak? Seluas langit dan bumi untuk satu orang Pak. Untuk satu orang luasnya 11
langit dan bumi. Masya Allah. Kira-kira sudah cukup itu Ustaz? Untuk satu orang Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Lalu siapa yang teman kita di surga? Banyak Bapak. Allah satukan kita nanti dengan keluarga kita. Allah berikan bidadari kepada kita. Allah berikan pelayan kepada kita luar biasa. Itu luasnya Pak, seluas langit dan bumi. Nah, apa amalannya? Kata Allah dalam Quran surah Ali Imran. Nanti kalau karena banyak amalannya Bapak Ibu, silakan murajaah nanti. Mulai ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kepada keampunan Tuhan dan surga seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapa jenis orang takwa itu, Pak? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mewakafkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika lapang, ketika susah. Jadi ketika dia kaya rajin berinfak, ketika susah enggak beda Pak bulan muda dengan bulan tua. Kalau kita rajin berwakafnya bulan apa Pak? Bulan muda atau bulan tua? Nah, biasanya kalau bulan muda lagi banyak uangnya Pak, rajin bersedekah. Kalau bulan tua, nah orang yang masuk surga seluas langit dan bumi tadi Pak, ketika dia susah, ketika dia senang, ketika banyak uangnya, ketika banyak hartanya, dan bahkan ketika dalam kondisi sulit, mereka menginfakkan hartanya. Apalagi wal kadzimin al-ghaiz, menahan marah. Ustaz, kami tidak marah Ustaz, cuma mendumel aja Ustaz. Di bahasa Jawa, kan? Mendongkol saja. Bapak Ibu, ternyata marah itu luar biasa dampaknya. Luar biasa dampaknya. Apalagi marah kepada anak. Masya Allah, sampai Nabi mengatakan la taqadab, orang ada mirah, la taqadab, jangan marah. Kalau bahasa Jawanya marah apa Pak? Ojo kesusu itu. Ojo lesu gitu. Masya Allah. Nah, kalau bahasa Malayalimnya ulang koyak. Ini kalau ada Malayalim di sini Pak, jangan marah, Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara mengobati marah? Bisa nggak diobati marah? Bisa. Nanti tolong ambil batu Bapak Ibu. Ambil batu. Tapi jangan dilempar Pak ya. Ini eksperimen saja Pak. Tolong ambil nanti batu, lalu batu tadi lemparkan ke kolam. Jadi kalau ada kolam di sini Pak, ambil batu lemparkan ke kolam. Bagaimana permukaan kolam tadi? Ada riak kan? Ada riak. Nah, setelah tidak berapa lama, setengah jam, kita biarkan batu tadi di dalam. Lalu kita lihat kembali permukaan kolam tadi. Gimana bentuknya? Tenang kembali. Sebelum dilemparkan batu, kolamnya juga tenang. Setelah dilemparkan batu, kolamnya tenang juga. Tapi beda nggak? Beda nggak kolam sebelum dilemparkan batu dan setelah dilemparkan batu tadi? Apa bedanya? Iya. Tapi permukaan sama Pak. Permukaan sama. Tapi ternyata berbeda. Sebelum dilemparkan batu dengan setelah dilemparkan batu. Sebelum dilemparkan batu permukaan tenang Pak. Tapi tidak ada di dasar nggak ada batu. Tapi setelah dilemparkan batu, walaupun permukaannya tenang, tapi di dasarnya sudah ada batu. Nah begitulah orang kalau kita marah ini. Kita sakiti hatinya, kita sakiti jiwanya, kita lukai hatinya. Lalu kita minta maaf. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Ini karena Ustaz kemarin sampaikan boleh marah. Kalau ada salah-salah saya selama ini tolong saya dimaafkan. Lalu dimaafkan. Tapi sama nggak sebelum kita marah dengan setelah kita marah tadi Pak? Nggak sama Pak. Setelah kita marah, setelah kita sakiti, ada goresan-goresan hati, di hatinya ada goresan luka. Lalu bagaimana menyembuhkan luka tadi Pak? Apalagi anak kita setiap hari dimarahi, Masya Allah. Nah, oleh karena itu ternyata marah tidak sederhana Pak. Orang yang suka marah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sampai Nabi mengatakan la taqadab, jangan marah, la taqadab, jangan marah, la taqadab, jangan marah. Diulang oleh Nabi SAW. Dakhala jannah, masuk surga. Nah, jadi orang yang suka menahan marah, insya Allah nanti masuk ke surga yang tingkat yang ketiga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah selanjutnya silakan nanti Bapak Ibu lihat dalam surah Ali Imran 1
ketiga dan seterusnya, insya Allah mudah-mudahan dapat kita amalkan. Nah, tingkatan yang keempat ini paling rendah, Pak. Paling rendah. Asal masuk surga. Masuk surga. Apa amalannya? Mengamalkan yang fardu-fardu saja. Salatnya yang fardu-fardu, menafkahkan hartanya yang fardu-fardu. Tidak ikut sunatnya, disempurnakan yang fardu, masuk surga. Nah, kira-kira sudah nggak Pak yang tingkat yang paling yang keempat tadi? Cukup, Pak? Gimana? Gimana saya? Cukup nggak yang paling bawah saja? Nah, kalau bisa yang paling atas lah Pak, yang paling atas. Nggak bisa yang paling atas, jatuh yang nomor 2. Nggak bisa nomor 2, nomor 3. Kalau nggak dapat nomor 3 Pak, nomor 4. Nggak dapat juga nomor 4, itu masuk ke neraka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, itu diantaranya. Lalu apa lagi? Ternyata banyak amal-amalan ringan, sederhana, tapi bisa menghapuskan dosa dan menghantarkan orang yang melakukan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebagai tambahan pada malam ini Bapak Ibu, kita sampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan ringan menghapuskan dosa dan menghantarkan ke dalam surga. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai tambahan dari yang tadi, membaca zikir ba'da sholat. Membaca zikir ba'da sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih wa Imam Muslim, man sabbaha lillahi fi duburi kulli sholati maktubah salasan wa salasina. Siapa saja yang bertasbih 33 kali setelah selesai sholat fardu, subhanallah 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 subhanallah, wa hamidallah salasan wa salasina, dan bertahmid 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, wa kabbarallah salasan wa salasina, bertakbir 33 kali, wa qala tamama mi'ah, lalu dia mengatakan kesempurnaan ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu dia baca Pak, ghufirat khatayahu walau kanat misla zamanil bahri, diampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Berat nggak tuh Pak? Zikir pada sholat berat nggak Pak? Satu amalan ringan, tidak dibutuhkan modal, tidak dibutuhkan tenaga, cuma waktu sedikit saja. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, disempurnakan zikir yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya. Allah ampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ya, bukan menyindir tadi pada maghrib kita tinggal saja. Insya Allah maghrib besok kita amalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Biasanya pakai. Biasanya pakai saya. Mungkin karena kita ta'lim 33 kali Pak. Tapi kalau bacanya, rasakan kesyahaduan bertasbih deh. Subhanallah artinya Pak. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Mulai dari masyrik sampai maghrib, makhluk kecil, kalau bahasa kami tungau namanya, kalau bahasa Jawanya tungau, ya kan, sampai gajah, semuanya bertasbih kepada Allah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, bertambah enggak sucinya Allah? Enggak bertambah. Mulai masyrik sampai maghrib, tungau sampai gajah, semuanya tidak ada yang bertasbih kepada Allah. Berkurang enggak kesucian Allah? Lalu untuk apa kita bertasbih tadi? Untuk diri kita. Itu maka Nabi mengatakan, ketika seseorang tadi bertasbih subhanallah subhanallah, dia rasakan kesucian Allah, disentuhkan zikir tadi kepada kalbunya, dirasakan dosa maksiat kepada Allah, digetarkan zikir tadi dalam kalbunya, maka Allah tarik dosa diri dosa tadi. Pantas telah Nabi mengatakan, ufirat khatayahu walau kanat misla zamanil bahri, diampunkan dosanya walau semuanya buih di lautan. Masya Allah. Ustaz, tapi kami ingin cepat bekerja Ustaz, tidak sempat baca zikir pada sholat. Gimana caranya Pak? Boleh nggak sambil jalan Pak? Boleh Ustaz? Boleh nggak di atas kendaraan? Boleh nggak di atas mobil? Boleh. Boleh Pak. Atau mungkin sedang apa? Dia pakai pabrik, pakai PT lah kerja pada pagi hari, gitu kan? Nggak sempat dia zikir sambil duduk pada sholat. Boleh sambil jalan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa itu Pak, ayat ke-100 kalau kami tidak silap.
Fa iza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Setelah selesai sholat maka zikirlah kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Umpamanya Bapak Ibu pada sholat dia capek luar biasa, tadi bekerja siang hari, sakit pinggangnya Pak, kalau dia duduk zikir pada sholat boleh nggak berbaring? Boleh. Subhanallah, 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 boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Bertambah nak kebesaran Allah dengan kita baca Allahu akbar? Enggak bertambah. Lalu kenapa kita baca Allahu akbar? Dengan membesarkan Allah maka kecillah setiap persoalan kehidupan ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mentazalumkan diri. Lepaskan mentazalum itu kan merasakan kehinaan di hadapan Allah, terasa kebesaran Allah, maka tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Maka dianjurkan pada sholat zikir Allahu akbar. Nah, zikir yang ringan itu bisa menghapuskan dosa. Apalagi Pak? Yang kedua, zikir Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita biasa kita baca saya, berapa kali biasa saya? 3. Mulai besok insya Allah pada maghrib 7 kali. Setuju kan Pak? Setuju. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud, kata beliau, "Idza sharafta min sholatil maghrib faqul." Ketika selesai sholat maghrib maka bacalah Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali Pak? 7 marratin, 7 kali. In mitta fi lailatika kutiba laka jiwarun minha. Anda yang meninggal pada malam itu maka dituliskan selamat dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal Allahumma ajirni minan nar. Kalau bersama Allahumma ajirna minan nar. Nah, apabila selesai sholat subuh, faqul misla zalik. Baca juga seperti itu 7 kali. In mitta fi yaumika, Anda yang meninggal pada hari itu, pada siang itu, kutiba laka jiwarun minha, dituliskan selamat dari api neraka. Bapak Ibu, orang meninggal kapan Pak? Jamnya kita nggak tahu Pak kan? Harinya hari kapan kita nggak tahu. Detiknya keberapa kita nggak tahu. Tempatnya di mana nggak tahu. Cuman yang pasti Pak, kalau nggak siang malam, kalau nggak malam siang. Ada nggak orang meninggal antara siang malam? Nggak ada. Nah, Anda dibaca pada malam hari pada maghrib, meninggal pada malam itu, insya Allah masuk surga. Lalu dibacanya pada subuh, meninggal pada siang itu, insya Allah masuk surga. Amalan ringan, pahalanya besar. Tapi yang berat itu Pak, mengerjakannya apa? Pada Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Silakan berapa kali? Tapi Nabi SAW mengatakan 7 kali ba'da maghrib, 7 kali ba'da subuh. Nah, ini bukan berarti nanti kita rubah Pak. Kalau pengen 3 kali silakan saja. Tapi nanti saya temukan dalam hadis Nabi SAW itu disunnahkan membaca 7 kali ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ada berapa tuh Pak? Nanti kalau banyak kali Pak tidak teramalkan Pak ya. Nah, kita tambahlah. Apalagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, amal ibadah yang kecil ringan tapi pahalanya besar, menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, hal adullukum ala ma yamullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan satu amalan, kata Rasulullah, yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Dosa dihapuskan, derajat Allah tinggikan. Ini dalam hadis Sahih Muslim. Kata sahabat, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, isbaghul wudu' 'alal makarih. Sempurnakan wudu walau dalam kondisi sulit. Sempurnakan wudu. Maaf Bapak Ibu, saya pernah menemukan orang berwudu Bapak Ibu, itu pas ketika menyapu telinga, itu seperti apa bahasanya itu? Kincir air itu. Nah, ada nggak gini Pak? Itu baru menyapu telinga. Satu saat dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW ditemui oleh seorang sahabat yang bernama Khalid Az-Zuraiki. Khalid Az-Zuraiki itu datang ke majelis Nabi SAW, lalu dia duduk dekat Nabi SAW. Setelah dia sholat, dia duduk dekat Nabi SAW. Ketika dia selesai sholat, lalu datang kepada Nabi SAW, kata Nabi kepada beliau, irji,
sholli fa innaka lam tusalli. Wahai khalat, kembali ke tempatmu, engkau belum sholat. Kata Nabi SAW. Lalu dia sholat untuk yang keduanya. Setelah dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kembali pada Nabi SAW. Kata Nabi, irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempatmu khalat, engkau belum sholat. Udah 2 kali, Pak. Lalu dia sholat untuk yang ketiga kalinya. Setelah dia sholat untuk yang ketiga kalinya, kembali pada Nabi SAW. Kata Nabi, irji wa sholli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempatmu khalat, engkau belum sholat. Udah tiga kali. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak mampu lagi ya Rasulullah. Alimni, ajarkan aku ya Rasulullah. Cuma segitulah mampuku sholat ya Rasulullah. Kata beliau, alimni, ajarkan aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Iza qumta ila sholat wa asbil wudu. Ketika engkau melaksanakan sholat, maka sempurnakan wudu. Kenapa wudu lagi persoalkan? La sholat liman la wudu lahu. Tidak sah sholat bagi orang tidak berwudu. Ada 2 makna, Pak. Tidak sah sholat bagi orang tidak sah wudunya. Tidak sempurna sholat bagi orang tidak sempurna wudunya. Bapak Ibu, satu contoh sederhana saya begini Bapak Ibu. Ada dalam Sahih Bukhari juga. Nabi SAW pernah melihat sahabat, fataraka maudi azubrin min rijlihi. Dia meninggalkan seujung kuku. Maudi azubrin itu bahasa kitanya seujung kuku. Kalau seujung kuku itu berapa lah Pak? Menandakan sedikitnya Pak kan? Ada sahabat yang berwudu Bapak Ibu, pas ketika dia berwudu, ternyata ada bahagian kakinya yang tidak sempurna basuhannya Pak. Ada basuhan kaki yang tidak sempurna basuhannya. Lalu diingat oleh Nabi SAW. Nampak oleh Nabi SAW. Nabi perintahkan sempurnakan kembali wudu. Karena sempurnanya wudu menyempurnakan sholat. Nah, sederhananya begini Bapak Ibu. Sederhana begini. Ada orang pas ketika dia berwudu, kata Allah SWT dalam surah Al-Maidah itu kan, Iza, makanya saya. Iza kuntum ila sholat. Ketika melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Mana yang wajah dibasuh? Seluruh muka wajah, mulai dari tempat tumbuh rambut sampai tulang dagu, sampai tulang yang keluar di sini, Pak. Ya kan, kena tulang. Nah, ini semuanya wajib basah. Tapi bukan hanya sekedar membasuh saja, Pak. Apa makna ghasalah dengan masaha? Itu beda. Ghasalah mengambil air, lalu air itu dihantarkan ke objek basuhan. Seperti ini Pak, diambil air, menyempurnakan wudu, dibasuh semua bahagian muka. Tidak hanya dibasuh saja Pak, gosok. Karena bisa juga begini. Ada orang berwudu di sini kan ada agak lempung nih Pak ya, agak lempung. Itu bisa juga basah. Sedikit saja tidak basah itu menyebabkan tidak sempurnanya wudu. Tidak sempurna wudu, tidak sempurna sholat. Apalagi Pak? Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai situ. Ila makna intiha. Ya kan? Tangan sampai situ. Ada nggak orang berwudu pas ketika berwudu di kerannya seperti ini Pak? Ada kan? Dia hidupkan kerannya lalu dia goyangkan tangannya Pak. Itu bukan berwudu, namanya itu membasuh tangan. Basuh tangan. Bagaimana bentuk berwudu? Allah katakan tangan sampai siku. Nah, ketika dikatakan sampai siku, ilah itu bermakna intiha, dengan makna kehinggaan, tapi ma'at itu beserta. Maka menyempurnakan wudu itu maksudnya basuh siku tapi lebihkan. Bagaimana caranya Pak? Kita ambil air, kita alirkan air itu ke bagian tangan. Kenapa dikatakan mirfaq itu adalah siku? Karena awalnya di sini. Boleh nggak berwudu dari siku dulu Pak? Boleh nggak Pak? Ada orang berwudu, masuk siku dulu, boleh nggak? Ya dari situ boleh Pak, sah wudunya, tapi nggak sempurna. Nah, maka ambillah air dari Pak, ambil air di keran, kita gosok Pak. Maka musuh tangan yang satu lagi itu menggosoknya. Jadi pada situ berarti basuhlah wajahmu dan buah tangan. Diangkatkan ke tangan, berarti ketika dia membasuh wajah, maka juga dibasuh tangan. Makna rasalah dihantarkan air
Bisa jadi ada orang berwudu ternyata ada sedikit di bawah kukunya tidak basah, tidak masuk air Pak, maka hati-hati. Bisa jadi nanti permasalahan kenapa ibadah sholat tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, kenapa sholat tidak bisa memberikan makna dalam hidup kita, kenapa sholat tidak bisa merubah akhlak yang tidak baik, karena bisa jadi Pak ada masalah di wudu. Itu baru tangan, habis tangan. Nah ini yang menarik Pak, wamsahu bi ru'usikum. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Dan sapulah kepalamu. Ini maaf Bapak Ibu, ada orang berwudu dia tidak menyapu kepala Pak, cuma menyapu rambut. Ada orang berwudu begini Pak? Sah nggak wudunya Pak? Sah. Sah. Yang dia basuh rambut Pak, bukan kepala. Kalau yang dia basuh rambut itu bagaimana dengan wudunya orang botak Pak? Itu nggak sah wudunya orang botak, karena rambutnya nggak ada. Nah Allah mengatakan, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepalamu. Yang dibasuh kepala, mana ada kepala? Ini bahagian kepala yang tumbuh di kepala, bukan sya'r. Allah mengatakan bukan wamsahu bi sya'rikum, basuhlah rambut, tapi wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala. Maka menghantarkan air dalam bentuk basuhan tadi, ya sapulah kepalamu, maka ini sapu itu Pak, kulit kepala, tekankan begini. Nah, yang menariknya lagi, bagaimana kalau seandainya di bahagian sini ada penyakit atau ibu-ibu yang pakai jilbab nggak bisa buka jilbabnya, boleh nggak di sini Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh nggak semuanya? Boleh. Nah ini yang sangat menarik Pak. Kenapa pakai bak? Wamsahu bi ru'usikum, basuhlah rambutmu. Maka baris itu maknanya ada 14 Pak. Ada 14 makna bak. Basuhlah sebahagian. Jadi ada di antara makna apa itu adalah litabai. Ya, litabai sebahagian. Apa makna sebahagian? Yang pertama, atabai biduni tahdid. Sebahagian tapi tidak ada batasan. Berarti sapulah kepalamu, maka mana bahagian kepala boleh disapu. Boleh nggak di sini Pak? Boleh Pak? Boleh nggak di sini? Bisa jadi nanti di sini nggak bisa dibasuh, nggak bisa disapu. Maka dia sapu di sini boleh. Itu namanya at-tabaid biduni tahdid. Sebahagian kepala tapi tidak ada batasan. Yang kedua, at-tabaid tahdid, sebahagian tapi ada batasan. Nah, dari mana tuh Pak? Kita sapu kepala dengan tangan dari tempat tumbuh rambut sampai di batas kubur. Tapi yang paling bagus tuh Pak, al-istighraq. Karena makna bahasa salah satunya adalah al-istighraq, keseluruhan. Nah inilah kudu Nabi SAW diajarkan oleh Utsman bin Affan, ditunjukkan Utsman bin Affan. Bagaimana kudu Nabi SAW? Disapulah kepalanya, dibasahkan dua telapak tangan kita apa? Ditaruh di sini, lalu kita goyang ke belakang, kita tarik lagi ke depan. Atau nggak bisa seperti itu Pak, pokoknya disapu semuanya, basah seluruh kepala. Nah kita wudhu itu yang mana biasanya Pak? Semuanya atau sebagian? Insya Allah kalau sempat Bapak Ibu, sempat, tidak ada halangan, tidak ingin cepat dan bisa memungkinkan untuk menyapu seluruh kepala, maka sapulah seluruh kepala, karena itu lebih utama. Nah, jadi Bapak Ibu Allah muliakan, kata Nabi SAW, yang bisa menghapuskan dosa meninggikan derajat adalah isbal wudu al makani, sempurnakan wudu. Sudah masuk Ustaz? Ya, kalau masuk nanti sampaikan Ustaz ya. Apalagi dalam hadis Nabi SAW tadi, wa kasratul khutbah ilal masajid, menghapuskan dosa, meninggikan derajat, memperbanyak langkah ke masjid. Nah, itu maka salah satu sunnah nanti kalau soal Idul Adha itu Pak, sunnahnya berbeda jalan berangkat dengan jalan pulang. Kalau sama ke rumahnya di sudut masjid kita, di pas berangkatnya mungkin dari situ ke rumah, langsung pas pulang mana Pak? Ya mutar dulu. Sunnahnya mutar dulu Pak, memperbanyak langkah. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dia sering datang ke masjid sholat berjamaah, maka semakin banyak langkahnya ke masjid, semakin banyak kesempatan dihapuskan dosanya dan ditinggikan derajat. Nah yang ketiga, ini yang menarik lagi Pak, wa intizarus sholati ba'da sholat, menunggu satu sholat setelah melaksanakan ibadah sholat. Jadi Bapak Ibu tunggu sholat masuk sebelum datang waktu sholat, itu pahalanya dihapuskan dosa,
ditinggikan derajat. Kira-kira berapa lama kita menunggu sholat? Kalau dalam hadis fadilah sholat berjamaah itu kan ada 4 ya, ada 4 fadilah sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian di rumah atau tempat pekerjaan. Yang pertama, lebih utama 29 derajat dibandingkan sholat sendirian. Yang kedua, setiap langkahnya menghapuskan dosa, setiap langkahnya meningkat derajat. Yang ketiga, selama dia menunggu datangnya sholat maka terhitung pahala sholat. Waktu maghrib maksudnya berapa Pak? Jam 6 lewat 11. Dia datang jam 6. Jam 6 dia sudah duduk Pak. Ngapain dia duduk? Menunggu datangnya sholat maghrib secara berjamaah. Maka rentan waktu selama 11 menit tadi Pak. 11 menit itu pahalanya terhitung pahala sholat. Padahal dia cuma duduk. Nah kecuali kalau ada tujuan lain Pak. Ngapain Pak? Nah adalah menunggu saya dulu. Bukan nunggu sholat, akan terhitung pahala sholat. Tapi kalau dia menunggu sholat, dia duduk tadi, maka selama dia menunggu tadi terhitung pahala sholat. Nah kita hari ini ta'lim ba'da maghrib. Itu berapa lama kita duduk Pak? Ada 1 jam Pak? Maka selama kita duduk menunggu sholat isya, apalagi sambil ta'lim kita, maka selama duduk tadi terhitunglah pahala-pahala sholat. Kira-kira kalau 1 jam itu berapa rakaat Pak? Ada 10 rakaat, ambil ya. Nah, selama 1 jam itu Pak ada dihitung pahala sholat, maka semua yang selama di duduk tadi terhitunglah pahala-pahala sholat. Buat dizali sholat di mana sholat, menunggu sholat setelah datangnya sholat. Nah, terakhir Bapak Ibu, karena banyak sekali, tidak sempat kita sampaikan semuanya. Terakhir kami dapat sampaikan apa ibadah yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat, memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka. Ini bagi Bapak Ibu yang Allah takdirkan punya anak perempuan. Ada Pak? Ada Pak? Ibu-ibu ada punya anak perempuan Bu? Saudara perempuan Pak? Ada berapa orang Pak? Kalau saya cuma 1 anak perempuan. Ustaz Salam? 1. Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih, satu saat ada 2 orang anak perempuan datang dengan ibunya kepada Aisyah. Datang dengan ibunya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu ibu tadi miskin, dia minta sesuatu kepada Aisyah. Ketika dia minta sesuatu, diberi oleh Aisyah 3 biji kurma. 3 biji kurma. Diambillah oleh sang ibu 3 biji kurma tadi, yang 2 dibagi satu persatu dengan anaknya yang 2 perempuan tadi. Diberi satu-satu. Ibu tadi pegang 1 Pak. Nah ketika yang 2 tadi dimakan oleh anaknya, anak pun minta juga. Ini kan anak seperti itu Pak ya, udah dapat bahagia minta lagi sama orang tua. Kira-kira diberi tidak sama ibu tadi? Dibelahlah oleh ibu tadi kurma yang 1 tadi, lalu diberikanlah jenis sebelah tadi kepada anaknya. Aisyah merasa takjub. Ajib tuh kata Aisyah. Aku heran ada seorang ibu cuma dapat 3 biji kurma diberikan semuanya kepada anaknya. Lalu ketika datang Nabi SAW pulang ke rumah Aisyah menceritakan, ya Rasulullah, ada seorang ibu tadi ya Rasul datang dengan 2 orang anak ya Rasulullah. Aku beri dia 3 kurma ya Rasulullah, diberikan semua kepada anak ya Rasulullah. Hak heran ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Qad aujaballahu laha bihal jannah. Sungguh Allah telah wajibkan untuk sang ibu tadi dengan asbab dia menyayangi anaknya tadi dengan surga. Masya Allah. Punya anak perempuan, diberikan kasih sayang kepada anak perempuan tadi, Allah jamin dia masuk surga. Dan hadis yang berkenaan dengan memelihara anak perempuan itu banyak. Sampai di antara sekian banyak hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu salasu banatin aw salasu akhwatin." Siapa saja yang punya 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan. Di hadis yang lain 2 saudara perempuan atau 2 anak perempuan. Wa yusalli ilaihinna, lalu mereka berbaik-baikan, dididik dengan baik, bersaudara dengan baik, kunna lahu sitra minan nar, ada antara dia dengan neraka Allah itu sitra, ada penutup. Nah kalau sudah ditutup antara dia dengan neraka, kemana masuknya Pak? Tentu dia masuk surga. Masya Allah. Cuma punya 3 anak perempuan atau 2 anak perempuan, berbaik-baik dengan anak perempuan tadi atau saudara perempuan tadi, Allah sudah sediakan antara dia dengan neraka Allah penutupnya. Situlah. Masya Allah.
Tapi kadang-kadang ada juga sebagian bapak ibu cuma 2 orang saudara perempuan, tapi kayak Tom Jerry, kayak Tom Jerry. Berat Pak ya, mendidik anak perempuan itu berat. Tapi ketika dia mampu mendidiknya dengan baik, diberikan pakaian dengan baik, diberikan makanan dengan baik, dididik akhlaknya dengan baik, dididik agama dengan baik, maka Allah jamin untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itulah di antara sekian banyak amalan ringan yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat serta dimasukkan kita ke dalam surga. Sebelum kita sholat Isya, insyaallah ada pertanyaan, kita persilakan 1-2 dapat dijawab. Kalau tidak kita diskusikan, kalau tidak perlu tak dulu Pak, silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau masuk istana kita kalau sampai jam berapa? Apakah memang ada hadis atau ulama yang mengatakan bahwa kita membuat menunjukkan Apakah ada dalilnya wudhu itu bercahaya nanti di pada masar? Iya. Fadilah wudhu, kan? Maksudnya apakah ada dalilnya bahwa wudhu itu nanti akan jadi cahaya? Iya. Bapak Ibu Allah muliakan. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah wudhu. Ya fadilah wudhu. Salah satunya adalah urang muhajjalin. Urang muhajjalin itu apa? Min asaril wudhu. Urang muhajjalin itu bekas-bekas wudhu. Jadi semakin banyak dia berwudhu, semakin sering dia berwudhu, semakin ada kesempatan mendapatkan urang muhajjalin. Apa itu urang muhajjalin? Urang muhajjalin itu ada cahaya apa namanya? Ya, yang bersinar yang muncul dari tubuh orang tadi. Jadi fadilah itu banyak. Di antaranya kata Rasulullah SAW, yang berwudhu dengan sempurna, ya kan? Maka setiap dia basuh mukanya keluarlah dosa dari sela-sela wajahnya. Dibasuhnya kedua tangannya maka keluarlah dosa dari sela-sela dua tangannya. Dibasuhnya kepalanya, dibasuhnya rambutnya, dibasuhnya kakinya maka keluarlah dosa-dosa hatta takhruja min tahta asfari, dan bahkan sampai dosa itu keluar dari bawah. Tapi cahayanya bukan, jangan dibayangkan cahaya seperti cahaya sekarang Pak. Ya, cahaya maksudnya wahdi akhir itu orang yang nampak lebih awal. Contoh seperti ini Pak, ada kuda 100 ekor, yang satu putih 99 lagi hitam. Kira-kira mana yang lebih banyak yang di bulan apa? Yang lebih menonjol kan? Kayak putih. Ada 99 yang hitam, satu yang putih. Maka yang putih tadi lebih nampak awal. Nah, apa amalannya? Apa? Amalan salah satunya adalah wudhu. Yang kedua muazzin. Muazzin itu atol wudhu. Orang yang paling panjang lehernya, paling duluan nampak. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Allah muliakan, orang yang menyempurnakan wudhu. Nah, nanti insyaallah kalau ada waktu nanti Bapak Ibu akan kita kopikan nanti dalil-dalilnya. Insyaallah Pak ya. Kita kopikan dalil-dalil. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Tapi itu untuk targhibul amal, untuk semangat beramal boleh kita amalkan hadis dhaif untuk semangat beramal. Nah, cuman yang tidak saya temukan hadis Bapak Ibu itu doa-doa setiap membasuh bahagian tubuh. Ini maaf, sebagian di kalangan Syiah mungkin ada yang mengamalkan, ya kan? Basuh muka, ini wajahnya, basuh kaki. Allahumma la tazila qadami yauma ya Allah, janganlah kau melincirkan kaki untuk di hari kau melincirkan kakinya umat manusia. Nah, kalau itu tak saya temukan hadisnya Pak. Ya, entahlah mungkin ada yang lain, Allah lebih sawab. Apakah hadis ada tentang doa-doa setiap basuhan itu? Itu saja mungkin barangkali. Satu lagi terakhir Pak. Apa tadi? Pas. Ya boleh. Ini saya mau nanya, setiap amal yang kita buat tadi kan bernilai pahala. Ya. Itu kalau kita prediksikan pahalanya kan cuma untuk kita. Ketika kita dalam keadaan hidup, ketika zikir kita dapat pahala zikir, ketika sholat kita dapat pahala sholat, ketika kita hidup. Tapi sebagai ulama kata, dan ketika kita tidak ada lagi meninggal dunia, dan amal-amal zikir, amal-amal sholat, amal-amal yang apa tadi, apakah itu mengalir ketika kita mati? Tapi kata
sebagian ulama katakan itu tidak akan mengalir. Ya. Nah, cuman biar pahala itu tetap kita mengalir ketika kita masih dalam keadaan tidak ada di dunia ini. Bapak Ibu, silakan lihat nanti pertama sebagai panduan kita, bacalah kita surah Yasin ayat 12. Itu sebagai renungan kita. Ayat Yasin ayat 12. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddaru wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami yang menuliskan apa yang telah mereka lakukan. Semua amal kita dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atharahum, dan apa bekasnya. Jadi bekas amal kita dituliskan Allah, artinya ketika kita tidak ada lagi, dan apa bekas kita tinggalkan, itu namanya amal jariah. Jadi amal itu ada dua, Pak. Ada amal sabitah, ada amal jariah. Apa itu amal sabitah? Amal sabitah itu amal yang stagnan. Kita wafat, maka stop pahalanya. Zikir kita, selawat kita, baca Al-Quran kita, apalagi Pak, amal sholat kita, atau amal sabitah namanya, tidak ada kita lagi, maka pahala stop. Tapi ada amal jariah. Apa itu jariah? Jariah jadi amal yang nyata mengalir. Ada 12 paling tidak. Nah, di antaranya kata Nabi SAW dalam hadis wa Imam Ahmad, inna mimma yalhamul mu'min min hasanati wa amali ba'da mautih. Sesungguhnya dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, amal dan kebaikannya sesudah wafatnya. Begitu Pak, yang lakukan tetap mengalir pahalanya. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan disebarkan kepada orang lain. Nah, itu makanya Bapak Ibu, kenapa Ustaz Adri pilih jalan dakwah? Tidak jadi toke sawit, Pak. Kalau kami di Pasaman Barat, tidak jadi pedagang, tidak jadi pengembara. Kenapa kami pilih dakwah, Bapak Ibu? Kalau di sini dekat-dekat ceramahnya, Pak. Kalau kami di Sumatera Barat itu dakwahnya jauh-jauh, Pak. Ustaz Sarot tahu tuh, dari Sumatera Barat ke Maligi sana, Ustaz, ke Mandiangin sana. Itu pertama luar biasa, Pak. Apalagi saudara-saudara kita yang luar biasa dakwahnya, Ustaz Abdul Somad itu ke pinggiran ke daerah-daerah. Kenapa mereka pilih jalan dakwah? Kami tidak mampu bangun masjid karena tidak punya uang. Kami tidak bisa menyekolahkan anak yatim karena tidak punya uang. Maka dipilih jalan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. 160 kebaikan pahalanya dibaca oleh orang lain, mengalir pahala ilmu yang diajarkan disebarkan pada orang lain. Apalagi wa mushafan warasahu, Al-Quran yang dia wariskan. Ada rezeki Bapak Ibu, belilah satu Al-Quran, kasihlah sama orang lain. Apalagi Bapak Ibu? Ya, bahwa anak soleh antara kau, anak soleh yang dia tinggalkan, mendoakan kita anak soleh, maka dapat pahalanya. Apalagi Pak? Wa masjidun banahu, masjid yang dia bangun. Walau kamu hasifatatin, walau hanya sebuah sangkar burung. Artinya berapapun kontribusinya kepada masjid dia bangun karena Allah, maka Allah bangunkan untuknya sebuah bangunan di surga. Apalagi wa nahar nakarahu, sungai yang dia bendung. Kalau kita sungai di sini nggak ada apa, tapi air keran kita, Pak. Air keran kita alihkan ke rumah saudara kita, sahabat kita. Dia merasakan manfaat air tadi, pahala mengalir. Apalagi? Ya, au nakhala tasra, au larasa nakhla, atau dia dia tanam kurma. Kurma itu lambang tanaman tua, kalau maksudnya tanaman tua. Dia tanam kurma, dia tanam kelapa, dia tanam apalagi Pak? Kue ini dia tanam mangga, dia tanam jamu. Nah, lalu dinikmati oleh orang lain. Dinikmati, maka pahala mengalir. Awal ibn Sabil, atau rumah tempat singgah bagi orang-orang dalam perjalanan. Saya sudah sampaikan kepada pengusaha hotel, Pak, sediakan satu kamar gratis untuk orang miskin. Yang miskin yang dalam perjalanan nggak punya bekal, itu mengalir pahalanya. Apalagi Pak? Ya, banyak. Itu namanya amal jariah. Jadi saya kalau sudah masuk waktu, nah itulah kira-kira Pak, agak cepat pembahasannya. Tapi ada itu namanya amal jariah. Dan kita butuh amal jariah. Terakhir sampai ke Bapak Ibu yang Allah muliakan. Terakhir, di antara amal jariah tadi, tolong kita siapkan anak-anak yang mendoakan kita. Kata Nabi SAW, inna rajula la tarfa'u darajatahu fil jannah. Ada orang besok Allah tinggikan derajatnya dalam surga. Di dunia biasa-biasa saja, Ustaz. Tapi di surga Allah tinggikan. Fa yaqulu anna hadza. Lalu dia mengatakan, "Anna makna kaifa? Bagaimana bisa ya Allah? Di dunia ibadahnya sedikit, Pak. Salat wajib seadanya, salat sunat mungkin tidak banyak, sedekahnya tidak banyak. Tapi ternyata dalam surga Allah tinggikan derajatnya, Pak. Ibarat kita masukkan uang 500.000
Sama seperti amal ibadah kita Bapak Ibu. Ternyata ada orang yang heran besok di akhirat ketika dia mengatakan, "Anna hadza," bagaimana bisa ya Allah? Ketika heran tadi Allah mengatakan, "Hadza bi istighfari waladikalah," tempatmu yang mulia ini karena permohonan ampunan anak-anak. Masya Allah. Kita tidak ada lagi Pak, atau mungkin Bapak Ibu lagi sibuk berusaha di ladang, tidak cukup ibadah kita. Anak mengangkat derajat kita dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia belajar agama, dia belajar TK, dia berdoa siang malam kepada Allah untuk orang tuanya. Allah angkat derajat, Allah angkat derajat, Allah angkat derajat. Maka itu salah satu amal jariah. Jadi Bapak Ibu terakhir saya sampaikan, kita yakin mungkin bagi Bapak Ibu tidak cukup amal sadaqah kita untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka siapkanlah amal jariah kita. Sumbangkanlah, wakafkanlah satu Quran ke masjid. Ya, berwakaflah ke masjid. Bantulah anak-anak yatim, bantulah fakir miskin dan sebagainya. Sumbangkanlah Al-Quran. Tanamlah tanaman tua. Insya Allah ketika kita sudah tidak ada lagi, maka mudah-mudahan pahala kita tetap mengalir. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang dapat kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Satu hutang saya Ustaz Soror, ya hutang saya kepada Bapak, nanti insya Allah kita catatkan hadis-hadis berkenaan dengan fadilah wudu. Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah Allah takdirkan kelak kita bersama-sama nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.